Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan, anak muda berkati Youth CB yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman semua tetap bersemangat, tetap bersuka cita, tetap semangat melakukan segala aktivitasmu. Dan saya rindu bahwa kita semua akan segera bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Terus berdoa, semua akan segera berlalu sehingga kita kembali bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Nah, di hari ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sebuah firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semuanya. Saya percaya bahwa teman-teman harus memperhatikannya dengan baik, menyimaknya dengan baik, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hatimu, sehingga kita mengalami sebuah perubahan dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, di hari ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap mereka yang mendengar kenal firman-Mu, Kau memberkati mereka ketika firman Tuhan disampaikan, sesuatu hal yang baru yang Roh Kudus kerjakan dalam hati mereka, yang mengubahkan cara pandang mereka, pikiran mereka, Tuhan, hidup mereka sentiasa disempurnakan oleh kenal firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, berkati hamba yang akan menyampaikan kenal firman-Mu, biar kami semuanya dibaharui, dikuatkan, dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami Tuhan terus mengalami kelayakan di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya nanti kami terus berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Jadi kami akan mendengarkan firman-Mu dan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, ini teman-teman yang diberkati Tuhan, hari ini saya berikan sebuah tema yang sangat menarik untuk firman Tuhan pada hari ini adalah penantian yang pasti. Wow, saya percaya bahwa teman-teman semuanya akan memiliki seseorang kekasih. Mungkin teman-teman akan selalu menantikan dia. Masih teman-teman pasti akan senantiasa ada sebuah kerinduan yang sangat dalam hatimu untuk menantikan sesuatu yang engkau harapkan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang menantikan sebuah kepastian? Tentunya orang tersebut akan selalu stay menantikan apa yang ia harapkan. Amin. Pasti orang tersebut akan selalu stay dan dia nggak akan kemana, dia akan stay, dia nggak akan peduli apapun tawaran yang menggiurkan hatinya dari samping kiri samping kanannya dalam seluruh aspek kehidupannya, dia nggak akan peduli. Pokoknya dia akan selalu stay, dia akan senantiasa menantikan apa yang dia harapkan, apa yang diinginkan. Nah, di hari ini kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4 berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, di sini sebuah perintah atau sebuah himbauan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka sedang makan bersama. Tuhan Yesus memberitakan kepada para rasul, para murid pada saat itu, orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu, supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem, supaya tetap stay di Yerusalem, supaya mereka tidak kemana-mana. Mereka menantikan janji Bapa, itu Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka. Roh Kudus yang dijanjikan itu akan dicurahkan segera kepada para rasul, pada murid pada saat itu. Nah, ini satu hal yang sangat menarik bahwa saat itu disuruh mereka untuk menantikan, dan saya percaya penantian itu bukan sesuatu hal yang mengenakan. Penantian itu bukan sesuatu hal yang mudah. Penantian itu butuh sebuah pengorbanan dalam dirimu untuk engkau senantiasa stay menantikan sesuatu hal yang dijanjikannya itu. Nah, sini Tuhan Yesus menjanjikan kepada mereka bahwa ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yesus sangat tegas untuk memerintahkan kepada para murid supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem. Mereka melarang dengan keras supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem, karena Roh Kudus akan dicurahkan kepada mereka yang stay menantikan janji Bapa. Nah, sini firman Tuhan berkata bahwa dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini sebuah janji yang luar biasa. Saya percaya bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, orang-orang percaya menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan. Ini firman Tuhan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini satu hal yang sangat menarik bagi saya pribadi, bahwa ketika kita menerima kuasa yang daripada Tuhan, mungkin kita orangnya dulunya penakut, mungkin kita dulunya orang-orang yang kurang berani untuk memberitakan firman Tuhan, tapi ketika Roh Kudus turun atasmu, mengerti sesuatu yang baru atas sikap hatimu yang takut, sikap hatimu yang merasa tidak berdaya dan sebagainya, tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan suatu keberanian yang baru dalam hatimu, dalam hidupmu, sehingga dalam masa-masa hidupmu ke depan dan kesempatan-kesempatan berikutnya, engkau tidak menyia-nyiakan waktu itu, tapi engkau terus melihat sebuah kesempatan untuk
saya ingin menekankan bagian pertama adalah stay. Stay ini berbicara tentang sikap hatimu untuk tetap menantikan janji Bapa. Engkau tidak akan bimbang kiri kanan, engkau tidak akan bimbang dengan tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, tetapi sikap hatimu tetap stay menantikan janji apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya ingin percaya bahwa ketika saudara memiliki seorang kekasih, ketika seorang kasih itu pergi di suatu tempat yang jauh dan dia berjanji, aku akan segera kembali, nantikan aku kembali, pasti saudara akan menantikannya. Saudara tidak akan mencari orang yang lain, saudara tidak akan mencari kekasih yang lain, pasti saudara akan tetap menantikan dia, mengharapkan dia akan segera kembali. Dan kepastian itu, dan saya percaya bahwa ketika dia berjanji pasti ada sebuah kepastian, aku akan segera kembali. Berarti itu adalah sesuatu hal yang dirindukan oleh setiap orang. Amin. Saya percaya demikian juga di sini Tuhan berjanji bahwa Allah akan segera mencurahkan rohnya kepada orang-orang percaya, kepada para rasul, kepada para murid pada saat itu. Dan ini janji yang luar biasa. Dan dia menjadikan seorang penolong yang akan senantiasa menyertai, yang senantiasa menemani, yang senantiasa menopang orang-orang percaya, memberikan kepadanya bagi orang-orang percaya untuk mampu melewati berbagai kesulitan dalam hidupnya, sehingga di hari-hari hidupnya dia terus mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, karena ada Roh Kudus yang menyertai kehidupan orang percaya, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menemani orang-orang percaya. Saya percaya bahwa orang senantiasa bergantung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, senantiasa dia akan tetap kuat dalam keadaan apapun juga. Oleh karena itu, saya hanya katakan satu hal, mari kita bersama-sama merindukan kepenuhan ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Hanya Roh Kudus yang mampu melakukan hal ini dalam hidup saudara. Jika saudara merindukan kuasa Roh Kudus, yang kau berkata, Roh Kudus ini hambamu, penuhi aku, maka dia akan memenuhi saudara. Jika saudara memiliki motivasi yang benar, kemurnian hati, ketulusan hati, dengan maksud yang mulia di hadapan Tuhan, saya akan percaya bahwa saudara akan dipenuhi oleh Tuhan, saudara akan dilawat, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saya akan percaya bahwa Roh Kudus merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk kita rindu-rindukan, merupakan suatu saat yang penting yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya. Tanpa Roh Kudus tidak mampu untuk melewati musim-musim hidup kita, dan tidak mampu untuk melewati berbagai kesulitan kita di masa-masa muda kita. Saya akan percaya bahwa orang-orang muda pasti punya banyak masalah, pasti punya banyak impian ke depannya, tapi bagaimana saudara bisa mencapai apa yang kau rindukan ke depannya? Mintalah pimpinan Tuhan, mintalah pencurahan kuasa daripada Tuhan, rindukanlah kepenuhan ilahi yang datangnya daripada Tuhan. Itu Roh Kudus sendiri akan tercurah atas hidup saudara. Amin. Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah ada, tapi mari kita bersama-sama merindukan kepenuhan yang lebih dalam lagi, supaya kita mengalami lebih dalam. Saya percaya bahwa kita mengalami kuasa Roh Kudus lebih dalam lagi, ada sesuatu hal yang lebih dahsyat yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya ketika Roh Kudus dicurahkan lebih dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang lebih berbeda lagi. Saya percaya bahwa kedepannya saudara akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Roh Kudus akan senantiasa menuntun hidupmu. Oleh karena itu, mulai dari saat ini tetap stay, hatimu berfokus kepada Tuhan, hatimu tertuju kepada Tuhan, rindukan Tuhan senantiasa menyertai hidup saudara, rindukan Tuhan senantiasa mencurahkan kuasanya atas hidup saudara. Amin. Nah, di hari ini yang bagian kedua, bagaimana dengan orang yang menantikan sebuah kepastian? Tentunya dia tetap mengharapkan. Nah, di dalam Roma 8 ayat yang ke-25 berkata demikian. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tapi saya percaya bahwa hanya orang yang menantikan Tuhan, yang menantikan pencurahan kuasa Tuhan, yang senantiasa merindukan Tuhan dalam hidupnya, dalam pengeringannya dengan Tuhan hari demi hari ke depannya, saya percaya ketika saudara telah dipenuhi oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, saya percaya bahwa situ ada kuasa dan senantiasa memberikan kekuatan bagi saudara dalam pengeringan dengan Tuhan, sehingga hari ini dalam penantianmu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, saya biasa engkau terus menantikannya dengan tekun. Saya percaya bahwa ada kepastian dalam Tuhan. Amin. Mungkin orang berjanji kepada saudara, mungkin kita saudara yang berjanji kepada saudara, dan pada akhirnya dia meninggalkan saudara. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Amin. Tuhan tidak pernah mengingkari orang. Mungkin orang berjanji, orang mengingkari janjinya. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Jika Tuhan berkata bahwa aku akan datang kembali, dan saya percaya ketika Yesus berkata demikian bahwa aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, jika sudah selesai maka aku akan datang kembali untuk membawa engkau, untuk kita bersama-sama dengan dia di mana dia berada, itu yang surga. Saya percaya itu adalah suatu janji yang diharapkan oleh setiap orang. Tujuan hidup kita hanyalah bersama-sama dengan Tuhan dalam keadaan surga. Dan selama kita hidup, kita harus hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup, kita harus bermanfaat, kita harus melakukan
melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, kamu butuh pimpinan daripada Roh Kudus. Kamu butuh kuasa daripada Roh Kudus sehingga kau mampu menghadapi segala musim-musim dalam hidupmu. Amin. Nah, dari ini saya ingin tekankan dalam bagian ini, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Wow, engkau harus bertekun, engkau harus tetap bertekun mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Pengharapan kita dalam Tuhan bukan suatu pengharapan yang tidak pasti, tapi sebuah pengharapan yang sangat pasti. Nah, saya akan percaya bahwa hanya Tuhan tidak pernah ini mengecewakan hidup Anda. Orang lain bisa mengecewakan hidup Anda ketika orang berkata, aku tetap setia. Tetapi Tuhan, Dia benar, Dia setia, Dia senantiasa menyertai saudara, menemani saudara, tidak pernah mengingat Tuhan, bisa melupakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara tidak pernah mungkin dalam kesibukan saudara seringkali melupa berdoa, lupa bersekutu dengan Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan senantiasa ada buat saudara. Tapi saya rindu bahwa mari kita semua mulai hari ini kita lebih lagi merindukan Tuhan, kita lebih mengharapkan Tuhan. Mulailah bangun kehidupan rohani melalui doa, baca firman Tuhan setiap hari, dan sehingga kehidupan rohani terus bertumbuh dalam pengeringan-pengeringanmu dengan Tuhan. Amin. Di sini juga saya katakan di dalam 1 Petrus 1:5 berkata demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di sini firman Tuhan berkata bahwa yaitu kamu yang dipelihara dengan kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Nah, keselamatan sudah tersedia. Nah, di sini firman Tuhan berkata sangat jelas, berkata bahwa sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan di sini keselamatan sudah pasti. Amin. Keselamatan itu bukan sesuatu hal yang bersifatnya tidak pasti, tapi keselamatan pasti. Dan sini di dalam pengirian kita dengan Tuhan, bahwa kita akan dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Saya percaya ketika saudara mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup saudara, mempunyai suatu kekuatan hidupmu, ketika engkau dalam pengiringanmu dengan Tuhan, engkau akan terus dipelihara, hatimu akan terus dikuatkan, hidupmu akan mungkin engkau sedang dalam keadaan galau, mungkin engkau sedang dalam keadaan kesepian dan sebagainya. Ada Roh Kudus menghibur hati saudara, mengingatkan akan janji-janji Tuhan, mengingatkan akan hal-hal yang baru, memberikan sesuatu kekuatan yang baru hidup saudara, sehingga saudara pengiringan dengan Tuhan, saudara tetap bersemangat, saudara tetap melakukan segala sesuatunya dengan sukacita. Amin. Nah, sini firman Tuhan berkata sangat jelas, berkata bahwa sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini sesuatu keselamatan yang pasti buat saudara semuanya. Kita semua sangat mengharapkannya itu. Nah, dalam pengiringan kita dengan Tuhan juga kita harus tetap setia, jaga hidup kita tetap berkenan hadapan Tuhan. Amin. Nah, di sini juga yang bagian ketiga saya ingin katakan, bagaimana dengan orang yang menantikan sebuah kepastian. Ya, tentunya dia akan tetap berusaha menjaga kemurnian hidup. Dalam 1 Petrus 3:14 berkata demikian, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi firman Tuhan sangat jelas berkata kepada kita semuanya bahwa kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Tuhan. Ini sesuatu peringatan, merupakan sebuah himbauan bagi kita semuanya supaya kita tetap menjaga kemurnian hidup kita dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan kali kedua. Saya ingin percaya ini yang kita rindukan. Tuhan sangat rindu supaya anak-anak mudanya Tuhan tetap hidup dalam kemurnian, supaya anak-anak mudanya Tuhan tetap hidup dalam kesucian, supaya anak-anak mudanya Tuhan tetap hidup di dalam perkenanan di hadapan Tuhan, sehingga di masa-masa di mana Tuhan menyatakan dirinya nanti kita tetap murni, kita didapati oleh Tuhan setia, kita didapati oleh Tuhan berkenan di mata Tuhan. Jika saudara lalai dalam ini menanggapi hal ini dan saudara jatuh, akhirnya sesuatu hal malapetaka akan menimpa hidup kita, sesuatu hal yang buruk akan menimpa hidup kita, dan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan berkata kepada kita semuanya bahwa, hai hambaku yang tidak setia, aku tidak mengenal engkau, enyalah dari hadapanku. Tuhan akan berkata demikian. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam meja perjamuan kudus, bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan surga. Nah, hari ini yang sangat
tekan yang ingin saya tekankan untuk kita semua pada hari ini, mari jagalah kemurnian hidupmu, jagalah sikap hidupmu. Kekudusan itu sangat penting. Kekudusan itu harga mati. Kekudusan itu ada hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan bersama, dan kita harus benar-benar junjung tinggi secara bersama. Saya percaya bahwa ini bukan suatu hal yang mudah, tapi saudara butuh kekuatan daripada itu Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup saudara. Saya percaya hanya Roh Kudus mampu saudara untuk menjaga kudusan hidup dalam Tuhan. Nah, bagian yang keempat yang terakhir adalah bagaimana dengan orang yang menantikan sebuah kepastian. Tentunya orang tersebut akan selalu tetap memelihara kasihnya tidak pudar. Amin. Nah, di sini saya katakan bahwa di dalam Yudas 1 ayat 21 berkata demikian, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, sini firman Tuhan berkata bahwa dia orang yang menantikan sebuah kepastian dalam hidupnya, dia tetap menjaga kasih cintanya kepada Tuhan. Amin. Dia akan tetap menjaga kasihnya, kasih mula-mulanya ketika dia pertama kali mengenal Tuhan, ketika dia pertama kali mengalami kuasa Tuhan, dia akan tetap menjaga itu dalam hidupnya, sehingga kasih mula-mula itu tidak menjadi pudar, sehingga kasih mula-mula itu tidak menjadi luntur, tetapi itu akan terus mengalami sebuah perkembangan, sehingga kolonial saudara terus mengalami suatu pertumbuhan yang lebih lagi dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ini suatu hal yang sangat mendasar yang saya ingin katakan pada hari ini adalah tetaplah pelihara kasih mula-mulamu. Jangan biarkan itu pudar, jangan biarkan itu luntur, jangan biarkan itu kasih mula-mulamu jadi hilang lenyap, tetapi biar kasih mula-mulamu akan Tuhan terus menyala-nyala dalam hatimu, dan api penginjilan kobarkan terus berita Injil dalam hatimu, sehingga saya percaya bahwa ada banyak orang yang diselamatkan lewat kehidupan saudara. Ada banyak anak-anak muda yang sedang galau, ada banyak anak-anak muda yang hilang kepastian dalam hidupnya, tetapi biarlah lewat hidup saudara mereka dipulihkan oleh Tuhan. Biar hidup saudara mereka mendapatkan kepastian di dalam Tuhan. Beritakanlah Injil, beritakanlah, postinglah sesuatu hal-hal yang baru, hal-hal firman Tuhan di dalam ini status saudara, sehingga ada banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, sehingga banyak orang yang dipulihkan dan memanfaatkan momen ini adalah momen yang paling terbaik untuk kita terus memberitakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa berita firman Tuhan harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Nantikanlah janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus, tetap stay dalam Tuhan, tetap stay menantikan janji Bapa, nantikan kuasa Roh Kudus senantiasa dicurahkan hidup Anda hari demi hari. Saya percaya bahwa kuasanya akan segera dicurahkan atas hidup Anda. Saya percaya saudara akan nantiasa dipulihkan oleh Tuhan, dibaharui, diubahkan oleh Tuhan, dan Roh Kudus memberikan kepada hidup saudara untuk nantiasa mengobarkan berita Injil dalam hidup saudara, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan atas itu. Jadilah alat yang berguna bagi kerajaan surga. Amin. Jadilah alat yang berguna bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita hari demi hari, dan banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, hamba berdoa bagi setiap mereka mendengarkan firman-Mu, Kau memberkati mereka, Kau menyertai mereka, Kau melindungi mereka, kuasa Roh Kudus bekerja atas hidup mereka. Saya percaya bahwa ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi, terima kasih Tuhan meteraikan firman dalam hati kami, biar kuasa Roh Kudus senantiasa mengajarkan kami untuk menerjemahkan yang lebih dalam lagi atas hidup kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, sehingga dalam pengiringan kami dengan Tuhan, dalam menantikan janji-Mu, kami tetap stay, kami tetap mengharapkannya, kami tetap menjaga kemurnian hidup kami, dan kami tetap memelihara kasih kami kepada Tuhan, sehingga suatu kelak Tuhan menyatakan diri kali kedua, kami didapati oleh Tuhan setia, kami didapati oleh Tuhan tak bercacat, tak bernoda, tapi Tuhan dapati kami murni, suci, dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kami rindukan Tuhan. Mampukan kami, curahkanlah kuasa-Mu atas hidup kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu lebih dalam lagi, sehingga di masa-masa muda kami dalam pikiran kami dengan Tuhan, kami menjadi anak-anak muda yang tetap kudus dan berkenan hadapan Tuhan, dan kami menjadi alat Tuhan yang berdampak bagi kerajaan surga. Terima kasih Bapa surgawi, berkat-Mu melimpah atas kami semuanya, kuasa-Mu terpenuhi atas kami semuanya, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. God bless you.